Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Pinanga, Bapak Zulkifli SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Pinanga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan, bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini, dan tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga selalu diberikan syafaatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke ibu-ibu, terima kasih telah hadir di pengibasan aksi nyata modul 1.4. Di sini saya berbagi menyebarkan pemahaman dan pendapat pengalaman tentang budaya positif tugas di PGB Guru Penggerak tentang aksi nyata. Selanjutnya, next. Di konsep inti budaya positif, di sini ada 8 pemahaman pemaparan materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, itu nilai dan kebajikan. Keempat, itu kebutuhan dasar. Kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas serta segitiga institusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran dengan paradigma itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui profil pelajar Pancasila di sini ada 5. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kemudian gotong royong. Kemudian bineka global. Selanjutnya, paradigma, perubahan paradigma. Di sini contoh ada kegiatan, ada kelompok orang A dan kelompok orang B. Seumpama ini A menggenggam tangan, kemudian di tangannya ditaruh sesuatu yang berharga, kemudian digenggam. Jadi seumpama saya menggenggam sangat berharga, saya tulis di tangan saya. Kemudian Pak Lendri berusaha untuk merebut membuka tangan, sedangkan saya berusaha menahan supaya jangan sampai tangan saya terbuka oleh Pak Lendri. Apa yang terjadi di sini? Apa yang bisa memaparkan dari cerita saya tadi? Ada yang bisa? Ibu Leni bisa, Bu Leni? Ayo Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan tadi, kegiatan kepala tangan itu ada terjadi satu memakan suatu benda yang berharga untuk dirahasiakan. Yang kedua, berusaha merebut mencoba membuka sebuah tenaga apa yang dirasakan oleh temannya itu. Berarti di situ terjadi perebutan. Ingin mengetahui apa yang ada di
kemana itu, apa yang dirasakan dan apa yang dimasukkan di situ. Jadi ada rasa penasaran, keingintahuan, dan berusaha untuk menjaganya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli atas ide dan pendapatnya. Ya memang benar. Jadi pada intinya kita mengambil kesimpulan dari Bu Leli tadi. Umpama kita memegang sesuatu, untuk meraih sesuatu itu sangat susah untuk meraih. Jadi mempertahankan sesuatu itu sangatlah sulit daripada menggapainya. Ada orang yang ingin merebutnya. Jadi untuk mencapai sesuatu itu butuh perjuangan. Pas sampai ke atas, banyak orang merebutnya, banyak halangan rintangan yang kita hadapi. Nah, seperti itu intinya. Jadi yang selanjutnya, dari teori tadi, di sini diambil perubahan kalimat teori kontrol ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa fisik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu dari cerita tadi diilusikan ada 4 cerita atau kita ambil kesimpulannya. Selanjutnya perubahan paradigma, kemudian stimulus respon, teori kontrol. Di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya seumpama contoh kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sangat sulit sekali. Mengubah pandangan ke depan untuk sama satu tujuan. Itu perlu kolaborasi dan musyawarah. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 inilah stimulus respon. Umpama lagi kita mau berpikir menang dan kalah. Kita suatu perlombaan, akhirnya ada yang menang dan kalah. Kalau teorinya kita harus menang. Seperti itu ceritanya. Next selanjutnya, disiplin positif. Ini perlu sekali diterapkan. Saya cuma berbagi ilmu apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak sama teman-teman yang lain. Kita ketahui disiplin di sini ada arti disiplin berasal dari kata disiplina dan artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik atau guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam tubuh, dalam dirinya sendiri atau dalam diri kita, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Di sini ada 6 profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu pasti. Kemudian bernegara global,
kemudian gotong royong sesama kita, kemudian mandiri, kreatif dan benar kritis. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next, selanjutnya, kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Pasti kita tujuan utamanya bertahan hidup untuk makan, minum, serta pakaian, serta tempat tinggal itu. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang dan diterima. Kasih sayang bagi di lingkungan kita, saling sayang menyayangi, artinya itu tidak boleh saling bermusuhan, kemudian saling peduli. Penguasaan berarti harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin atau berprestasi, diakui atau didengar. Kemudian kebebasan, ini kesenangan. Nah, setiap manusia berarti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dari yang kelima ini, yang pertama yang paling penting itu bertahan hidup. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu dibagi menjadi 2 motivasi, ada eksternal dan internal. Kalau eksternal itu misalnya siswa kita dalam pagi-pagi takut dihukum, itu eksternal. Kalau tidak ada aturan di sekolah, ya agak siang misalnya. Kemudian eksternal lagi, setiap melakukan sesuatu dapat imbalan, itu eksternal. Yang diinginkan di sini itu dari internal, dari diri kita sendiri atau dari diri siswa itu sendiri untuk melakukan disiplin. Contohnya di nomor 3, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini namanya motivasi internal atau intrinsik. Selanjutnya next. Nah, hukuman, contohnya tadi tidak terencana atau tiba-tiba pada murid kita. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Kita sering melakukan di siswa-siswa kita, kalau ada kesalahan kita hukum. Konsekuensinya di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, kemudian restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari ketiga tadi, biasanya kita selama ini kalau ada siswa yang salah, kita hukum. Padahal di situ ada konsekuensinya. Yang bagus itu kita menjalankan teori dengan cara restitusi supaya anak tadi bisa berubah. Next, selanjutnya 5 posisi kontrol dulu. Di sini ada penghukum. Kita biasa sering menghukum, kemudian membuat merasa bersalah pada siswa, kemudian teman, kemudian pemantau, serta manajer. Nanti ke 5-5-nya nanti ada video bagaimana cara menerapkannya atau kontrol-kontrolnya. Kita lanjut lagi. Contoh penerapan 5 kontrol tadi, umpama ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Setiap hari Senin saya lihat pasti ada 1 atau 2 siswa yang tidak memakai atribut. Kalau kita jiwa penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Dan kemudian membuat rasa bersalah. Kalau kita menggunakan teori membuat rasa bersalah, berapa kali bapak atau ibu memberitahu kamu tetap melanggar peraturan. Kalau membuat merasa bersalah, anak itu seolah-olah dalam dirinya bersalah terus. Kalau teman, minggu depan pakai topi ya nak, kasihan bapak ibu selalu mendukungmu. Janjinya iya, tidak boleh mengulanginya lagi. Padahal kenyataannya terus terulang. Ini posisi kita teman. Selanjutnya pemantau.
Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Berdiri di tiang bendera sambil hormat, setelah itu kamu berteriak, tidak akan mengulanginya lagi. Ini posisi pemantau. Kalau posisi manajer, ini apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Dari kelima tadi, ini menyadarkan saya dan teman-teman yang lain bahwa selama ini kita dalam penerapan kelima kontrol tadi pada siswa itu biasanya kita selalu menghukum, kemudian memantau. Nah, yang bagus di sini itu posisi manajer. Nanti karena posisi manajer ini selain mencari solusi dan masalah, kemudian anak tidak mengulangi lagi, kemudian anak tidak merasa bersalah. Next selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa kita menyebutkan keyakinan kelas bukan peraturan? Di sini karena kalau peraturan berarti dia ada undang-undangannya dan ada hukumannya. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2? Itu peraturan. Kemudian mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Itu peraturan. Kemudian ketiga, mengapa kita harus datang tepat waktu ketika mengikuti pelatihan? Itu peraturan juga. Untuk mendukung motivasi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, maka lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, next. Di sini kemarin saya terapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di kelas 5. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, di sini bersama-sama, pertama saya buat impian kelas 5 apa, kemudian keyakinan kelas. Ini bersama-sama untuk membuat kelas 5 ini memiliki kesepakatan dan peraturan. Contohnya di teks selanjutnya, di sini kesepakatan kelas 5 SD Negeri 04 Minana. Yang pertama, 1. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Kedua, menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, berdoa sebelum sesudah kegiatan pembelajaran. Keempat, aktif dalam pembelajaran dan tidak ikut dalam kelas. Kelima, tertib. Ini kesepakatan yang kami buat antara guru kelas dan siswa-siswa, jumlahnya ada 25. Kesepakatan kelas di sini yang pertama, guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Next selanjutnya, materi selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah siswa, berarti setiap siswa ada masalah. Di sini digunakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian sudah menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Selanjutnya, sudah lagi selanjutnya, next lagi, selanjutnya lagi. Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya impaskan kepada anak-anak. Contohnya pada satunya Adam. Adam ini dia berangkat siang terus, kan? Kemudian saya tanya, kemudian saya wawancarai, alasannya karena dia tidur malam-malam. Kemudian bangun pagi main HP, sudah pagi main HP, kemudian dia baru berangkat ke sekolah. Saya lihat itu berangkat siang terus, alhamdulillah
ada perubahannya sekarang. Selanjutnya kasus yang kedua, ini Paujan melempar-lempar sepatu punya temannya di belakang. Jadi Paujan saya ambil, saya tanya, karena Paujan untuk melempar-lemparkannya dia ada kesenangan sendiri, ya kan, sama teman-temannya. Kemudian dia mengakui bahwa dia salah dan tidak saling menghormati dan tidak akan mengulangi lagi. Kemudian lagi satunya lagi, Bapak Ibu pasti tahu ini, Repan. Nah, ya kan? Repan ini ya dia ini anak istimewa saya, ya kan? Yang butuh pendampingan. Jadi Repan ini rajin masuk, tiap hari dia rajin masuk. Ya, kalau dia setiap ada tugas selalu kurang, ya kan? Nilainya selalu kurang, kemudian ributnya nomor 1, mondar-mandirnya nomor 1. Kan ini Repa. Tapi kalau dia disuruh pembersihan atau disuruh untuk merapikan kelasnya, itu nomor 1, ada kelebihannya sendiri Repa ini. Tapi kalau masalah pelajaran itu sangat kurang. Saya panggil, itu alasannya. Mudah-mudahan bisa berubah. Selanjutnya lagi ada lagi yang belum saya masukkan, satunya itu Aska. Ya, Aska ini sama guru biasa sering gigit. Kemudian saya pertama kali masuk itu dicubitnya. Kemudian saya observasi, saya lihat, ya kan, anak ini kalau saya biarkan, tapi dia tidak akan berubah, karena dia perempuan. Akhirnya saya panggil, kemudian dikasih pengarahan dan pengertian. Alhamdulillah sekarang ada peningkatan dan perubahan. Next, selanjutnya untuk pemahaman atau lebih lanjut, di sini ada video. Di Bluetooth, model. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Now. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi membuat merasa bersalah. Naren! Ya, selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dilontarkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Adanya posisi teman. Ini contohnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengeluarkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya di posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer, posisi terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, Satu lagi Bapak Ibu. dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siapa? Sudah lama tidak ke sana. Dalam hari dari sini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari nilai TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kalau mereka kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya cuma kayak mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia bukan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh Pak fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Dengan diri sendiri untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Bapak Ibu dari video dari kelima posisi kontrol itu menyadarkan saya khususnya bahwa selama ini saya menerapkan di sekolah-sekolah tempat saya mengajar itu salah. Karena setiap sekolah pasti ada permasalahan atau tingkah laku anak. Biasanya kita sering menerapkan posisi penghukum. Misalnya agak di tiang bendera apa ya kan, atau misalnya dijewer atau yang lainnya, itu posisi penghukum. Kemudian kita biasanya menerapkan posisi teman. Dari kelima tadi itu menyadarkan saya bahwa
yang paling bagus yaitu posisi manajer. Selain dia kesalahannya, maksudnya itu kesalahannya dia tahu bahwa dia salah, kemudian untuk memperbaiki dirinya supaya tidak terulang lagi. Selanjutnya digunakanlah segitiga restitusi. Kita tanya dulu, jangan menjustis bahwa dia salah. Biasanya kita saling menyalahkan si A, menyalahkan si B. Kita tanya dulu apa sebab akibatnya, kemudian kita sadarkan bahwa dia posisinya memang salah, kemudian kita perbaiki bersama-sama. Ya karena selama ini kalau kita posisi hukum, apalagi dengan undang-undang anak, yang jelas di DPR, di Subik, apalagi di Tapok itu sangat salah sekali ya kan. Nah, kita berusaha untuk menerapkan posisi manajer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman dari apa yang saya sampaikan. Pak Jul, ada tanggapan Pak Jul? Terima kasih Nabil tadi telah menjelaskan semua hal di intinya. Bersyukur Allah guru kita juga mengikuti berbagai juga makan dalam kita akan mengikuti sedikit juga. Yang pada kemarin tadi ada satu ayat tadi juga tadi masalah universitas tadi cuma guru sekitar nanti kita akan kita tempel di kelas supaya siswa dan guru juga bisa ditaati juga bagus kemasukan untuk sekolah kita oleh pendidikan wilayahnya. Jadi senang melihat beberapa tadi kalau tidak salah ada perjanjian kelas itu yang bagus kita jadikan budaya kelas masing-masing. Jadi siswa tadi bisa ditampilkan lagi. Ya, itu kesempatan kelas ya. Ada pun akan berlaku dari salah itu salah satu penghalusan dalam hukum dan berkah. Terus kita berharapkan datang tepat waktu dan mencari salah. Artinya walau kita dengan siswa masuk kelas mengubah dengan salah. Menjaga kebersihan sekolah itu patokan kunci utama sebagai komitmen di sekolah kita menjaga kebersihan sekolah. Jadi walaupun kita sudah menjalankan kali nanti dengan ada tulisan tertera di kelas masing-masing siswa juga insya Allah berkata didik akan taat karena sampah di tempat kita ini dibuang kadang-kadang oleh anak itu agak sembarangan. Jadi saya bukan berdoa sebelum menjalankan pengajaran dan pembelajaran tidak duduk berkelas. Itu kesepakatan ini samping kita sampaikan juga kita ayatkan dalam bentuk binau di kelas masing-masing. Kesepakatan yang lalu satu kami betul-betul tidak cari menyayangi. Kami murid dan semangat belajar kami juga perlu itu kesepakatan kelas ini kita jadikan komitmen
itu terbaik kita terapkan di kelas masing-masing. Itu bersyukur dengan adanya ICBP ini kami lihat ada masukan-masukan terutama untuk sekolah kita dan kita bicara diskusi bersama kita banyak. Terima kasih. Saya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman yang lain, Bapak Ibu, ada masukan atau umpan baliknya apa yang saya sampaikan tadi? Contoh misalnya di Malboro budaya positif atau guru. Ada lagi? Boleh ini? Terima kasih Mas Nadi. Semoga semuanya bisa meningkatkan kompetensi kita di dalam kita mengajar maupun bicara. Untuk yang pelajaran tadi untuk mengenai ini anak-anak insya Allah akan memotivasi kita untuk bertanya dan bisa menangani anak dengan sebaik mungkin. Itu saja. Terima kasih Bu Leli. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Pak Robi? Pak Kata ada? Pak Mafir? Cukup? Kalau sudah cukup, mungkin itu saja yang bisa saya imbaskan yang saya dapat selama mengikuti CGP sampai dari modul 1 sampai modul 1.4. Mudah-mudahan kita bersama-sama menerapkannya di sekolah, bukan maksud hati menggurui, tapi berbagi ilmu dan masukan dan pendapat. Mungkin kalau ada saya yang salah boleh diberi masukan dan pendapat, ide-ide yang bagus. Kalau misalnya penampilan apa yang saya tampilkan kurang, boleh diberi masukan. Kalau tidak ada, saya bisa sampai di sini. Lebih dan kurang saya minta maaf dan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan juga khususnya kepala sekolah yang telah menyempatkan hadir hari ini dan dapat bergabung dalam implementasi aksi nyata modul 1.4 yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme di pagi hari ini, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin dirigent oleh Prima. Semuanya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Silakan sendiri nanti izin lagi. Semuanya tegak. Kita sedikit tentang 5 jari. Kita hari ini akan membuat impian kelas 5, kemudian keyakinan atau kesepakatan kelas 5. Ini Pak bagikan kertas, silakan ditulis. Ada 2 di belakangnya.